ngadepin orang hamil aja sampai pakai banaspati. Aku mimpi di kedatangan ibu, wajahnya itu kayak gini nih, kayak ada diselimuti cahaya. Oh, jadi kayak ada bias-bias cahaya. Seperti itu. Dengan ajudan, dengan para ratunya, 7 orang hadir. Dia bilang, kasih nama anakmu ini. Menjelang dia mau lahir, pesan eyang apa? Alam semesta akan menyambut air, semua akan nyambut air, angin, tanah semua akan menyambut. Hari itu daerah situ yang gak pernah banjir, menteng banjir. Ingat banget nama beliau itu, beliau nyebutnya namanya Sehati. Langsung dia pegang. Lagi hamil ya. Terus enggak bu gitu kan ya. Udah isi, hati-hati ya gitu. Terus aku diem kan. Apa iya? Kok kata orang kan kalau hamil muntah-muntah, pusing. Kok ini enggak? Aku itu posisinya saat itu aku mengetahui sebuah kasus besar. Nah, aku dianggap itu sebagai saksi kunci. Akhirnya mulailah ada kiriman-kiriman ke rumah berupa tanah kuburan. Mataku kan minus. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak api terbang, tapi ada kayak muka. Paham nggak? Jadi sebenarnya tuh api itu bentuknya muka, cuman api gitu. Kayak gitu. Pala gitu ya? Kayak mau terbang. Tapi api. Api. Astagfirullahaladzim. Masuk. Aku masuk kan langsung. Itu apa sih, Ma? Gak tahu tuh jenis apa. Aku bilang gitu, itu api, tapi kok bentuk mukanya, ada mukanya. Ada kayak kepala, kata mama gitu. Terus tuh udah ke kamar udah. Akhirnya aku ambil Al-Quran kan, aku pelukin Al-Quran sambil aku baca aku telepon guruku kan langsung. Dilalanya guruku tuh lagi ada majelis, lagi ada pengajian, susah kan. Akhirnya aku telepon ajudannya, aku cerita kan, ajudannya masih bisa ngangkat tuh karena di luar kan beliau. Terus akhirnya setelah acara itu beliau ajudannya langsung cerita ke guruku, langsung ditelepon. Nah guruku langsung ke rumahku malam-malam itu. Langsung berangkat ya? Karena secara psikologi aku udah rasa takut dong. Kalau sendi aku nggak hamil mah, ayo gitu baratnya kata gitulah. Lagi hamil. Sampai aku ngomong gini, aku udah kesel. Tapi itu nanti ceritanya. Nah terus beliau datang kan. Aku tinggal di Jakarta, beliau tinggal di Bogor. Tapi entah kenapa kok bisa cepat kayak begitu. Langsung beliau nggak ada itu, langsung tutup pengajian, jalan ke Jakarta. Jalan ke Jakarta ke rumah aku. Terus aku masih ketakutan tuh gitu kan, masih pucat. Terus gimana ngelihatnya? Ditunjuk mama di sana, Said dari arah sana gitu kan ya. Terus saya nyium kayak bau bangke ya gitu. Terus aduh atuh bau bangke ini Karman gitu maksudnya. Emang bener yang nyium tuh bukan beliau doang, kita semua nyium bau bangke. Terus astagfirullahaladzim, akhirnya beliau duduk kayak diam, duduk kayak matanya merem, ambil ngerokok gitu kan. Dia duduk diam gitu. Aku juga akhirnya duduk gitu kan, duduk sambil baca-baca. Aku nggak tahu apa yang beliau lakukan. Tiba-tiba ada yang kayak jatuh pluk depan rumah. Kayak burung yang jatuh. Kayak burung? Burung hitam jatuh depan rumah. Aku nggak ngerti ya, itu burung lagi lewat ketangkep apa burungnya sial banget. Tiba-tiba pas beliau melek itu burung jatuh pluk.
Langsung ajudannya ngomong, Said maaf punten, ada burung yang mati. Burung siapa? Emang ada yang merah burung? Mama biara burung gitu kan? Enggak gitu kan ya. Bener-bener depan rumah, depan pintu. Udah geletak gitu. Burung hitam. Oh gagak. Kayaknya gagak deh. Aku kan nggak ngerti ya. Tapi kalau aku lihat di film-film sih itu kayak burung gagak. Itu bener-bener hitam dari ujung ke ujung. Mati kan burung bangke ya itu ya. Yang burung bangke kan kalau burung hitam. Ya kan dipikir kan sini gak ada bangke. Ngapain lo kesini? Lo aja mau buat diri gue jadi bangke. Kan kasarnya gitu kan. Iya. Mau ngambil si janin ini. Terus akhirnya kenapa sih Said? Dia itu selain mematiin kamu, dia mau ngambil bayi dalam perut kamu. Karena dianggap ini bagus. Oh gitu Said. Mereka kan tahu janin-janin yang bagus. Jadi mau diambil, mau dijadikan kayak seperti mereka. Ya nggak bisa atuh. Ini bagus dalamnya. Dia tertarik sama yang di dalam juga. Selain pengen matiin kamu, dia juga ada urusan pribadi dengan janin di perut kamu. Gitu, karena seneng nih ngeliat barang bagus nih. Kayaknya dia dapat prestis aja kalau bisa ngambil gitu. Levelnya naik. Ibarat bahasa manusia seperti itu. Astagfirullah. Kaget tuh kan udah. Nah, ceritanya itu belum baru berapa ke yang keberapa? Pas hamil 7 bulan aku baru mimpi didatangin Ibu Ratu. Terus Ibu Ratu. Pas 7 bulan. Sama pas aku lagi mandi di Pelabuhan Ratu, beliau yang ngasih nama. Titipin nama di dalam anakku. Jadi aku disuruh kasih anakku nama ini. Emang dari pesan gitu ya? Pesannya begitu. Nah, ceritanya udah nih kan malam itu udah clear ya. Malam itu udah clear. Udah besok paginya tuh ya udah nggak ada apa-apa, enak, tumben-tumbenan nggak ada tanah kuburan. Aku dengar kabar Apa tuh? si orang yang sering itu tuh yang ngirimin aku ketangkep. Polisi. Masuk dah tuh udah mulai dicurigain. Bukan dari Teteh. Enggak, beneran. Boro-boro aku nggak ada kepikiran. Aku kan cuma bilang, aku cuma pengen hidup hamil enak, udah. Kalau aku mau ngancem dia, aku terima lah uangnya. Aku nggak aku terima uangnya, aku kembali. Nah, karena aku cuma pengen hamil ini aja, hamil apa enak aja gitu loh. Terus pas ketangkapnya itu jadi udah ketangkap dia stroke. Stroke juga. Tiba-tiba Berarti di dalam penjara dia stroke. minta alasan biar di rumah sakit. Nggak bisa lah, dia stroke setengah. Aku tahu berita itu kan. Aku pikir dia kan tadi kan malam ngirim tuh. Mungkin berbalik ke dia. Iya kali. Harusnya kan aku. Tapi berbalik ke dia Banaspati. Gak kena target, balik ke dia. Iya, kayak orang goblok. Ibarat kata ngadepin orang hamil aja sampai pakai Banaspati. Ngapain? Terlalu sibuk ngambilin tanah kuburan sih. Lupa diproteksi dirinya sendiri. Terlalu banyak gaul di kuburan ya. Kurang healing kayaknya nih ya. Iya kan, ini kan healing main ke pantai kayak aku enak main pantai lagi hamil, main kuburan aneh. Gitu kan. Yang penting aku berjanji, bukan berjanji karena untuk kejahatan tidak. Tapi aku ya berjanji untuk diriku dan mati aku nggak mau ikut campur. Karena aku percaya yang namanya kejahatan kayak begitu pasti ada gitu loh. Ngapain? Nggak perlu aku. Buktinya kebongkar. Yang bongkar perempuan lagi ya, ceweknya. Ceweknya sendiri. Ternyata itu memang dipasang untuk ngebongkar. Cepu. Oh, si ceweknya itu. Ya cewek modelan kayak begitu dikasih uang yang ngoceh lah. Terus mulai tuh ya enak.
karena biangnya udah nggak ada. Jadi terakhir itu adalah Banaspati, Kehamilan udah normal ya? udah normal. Tiap 2 minggu ke Pantai Selatan, ke Pelabuhan Ratu. Si ganjen ini nih, orang hamil ganjen maunya mandi di sunset, asik gitu kan. Terus, oh ya, mimpi kan? Aku mimpi di kedatangan ibu, wajahnya tuh kayak gini nih, kayak ada diselimuti cahaya. Oh, jadi kayak ada bias-bias cahaya. Seperti itu. Dengan ajudan, dengan para ratunya, 7 orang hadir. Terus dia bilang, kasih nama anakmu ini. Dia minta, dia nyuruh. Panjang. Hah? Namanya kayak beliau. Ada nama depannya sama kayak nama beliau. Berarti kan bener perempuan dong. Berulang-ulang si yang bilang perempuan. Yang bilang perempuan kan cuman goib. Yang lain bilang laki. Iya juga ya, bingung juga tuh. Ya iyalah, dokter yang udah canggih aja. 4 dimensi. Iya, kurang apa lagi. Gak dada-dada aja syukur dia 4 dimensi. Kaget dokternya. Terus aku diam kan. Aku ngomong ke Said ini mimpi datangin ibu. Kaget dia. Kapan? Semalam. Ternyata purnama semalam tuh. Semalam kan purnama, dia bilang gitu. Mimpi apa datengin ya? Kasih nama anak perempuan. Katanya nanti kasih nama anakmu ini. Oh, alhamdulillah gitu kan. Tapi kok namanya sama kayak beliau ya? Gitu. Ya nggak apa-apa. Feni tinggal tambahin nama depan atau nama belakang. Atau taruh itu di nama belakang karena panjang kan. Akhirnya udah nih. Oh ya udah, aku simpen nama. Tapi aku masih menyiapkan nama anak laki-laki secara lengkap. Nama anak perempuan nggak aku siapkan. Anak perempuan itu ya nama anak dari ibu aja udah. Karena pikiranku masih laki-laki. Logika ya. Emaknya aja pikir masih laki-laki kan keterlaluan. Aku waktu lagi hamil tuh jelek banget, sampai yang hitam dekil gitu loh, ibarat kata gitu loh. Kan istilahnya dulu tuh kan putih gitu kan, kok jadi hitam pas lagi hamil, tiba-tiba berubah total seperti itu. Nah terus Feni, hari Sabtu kita ke pelabuhan yuk gitu, diajak Kata guru. Berangkatlah ke Pelabuhan Ratu. Guru berangkat duluan, aku nyusul. Feni nanti nyusul ya, kata gitu. Iya. Berangkatlah nih si orang hamil ini nih. Berangkat, lucu udah pakai ini perut. Pakai perut, udah pakai baju gitu kan, perut gendut kayak gitu kan. Mandilah kita di Sukawayana. Pas mandi tiba-tiba itu kan air, pertemuan antara air sungai sama air laut. Pas mandi tiba-tiba air sungai kenceng. Mamaku sama ada satu lagi adiknya beliau itu panik kan. Masa orang hamil ini yang nyelamatin mereka semua? harusnya diselamatin ya. Aku yang angkat, kayak aku tuh kayak di diri gitu. Aku yang angkat gini. Pada kaget semua di situ. Semua orang, ada satu orang pengunjung, bukan, ibu warung tuh ngeliat. Naik, yang hamil naik. Malah yang hamil nyelamatin. Iya. Aku gak sadar pas lagi nyelamatin itu. Aku pegang, aku gendong dua-duanya tanganku. Udah aku lagi hamil gede. 7 bulan. Kaget dong orang tua. Kaget lah semua. Dan itu menjadi kenangan buat mereka semua sampai detik ini. Jadi kalau ketemu aku tuh ketawa, ini orang hamil gila ini. Dia mau nyelamatin kita. Harusnya kita gitu ya niat megangin dia. Dia nggak, aku tetap pakai kudung. Dia ke bawah ombak, nggak. Aku nyelamatin dia sendiri. Gitu. Terus aku bilang ke dia kan, aku makasih ya nak, kita udah bantu. Gerak di perutnya dia, gerak. Dia yang kayak gelap gitu ya. Ya begitu, kayak aneh, dia tuh selalu tahu. Makasih ya nak, kita udah selamatin ya nak. Udah aku goyang putih. Oke, udah tahu deh aku.
kamu tuh sebenarnya laki atau perempuan, nak? Ibu ngasih nama perempuan. Eyang juga bilang perempuan. Tapi semua bilang laki-laki, nak. Dokter juga bilang laki-laki. Kamu tuh sebenarnya perempuan atau laki? Kasih tahu dong, nak. Biar Momi bisa nyiapin bajunya warna apa. Iya dong, ya orang-orang kan excited. Oh, kalau laki biru, kalau ini pink. Gitu kan. Kasih tahu dong, nak. Kasih tanda. Jangan gini. Kalau kamu perempuan, ini antara ini nih lucu nih. Kalau kamu perempuan, kamu gerak di kanan. Di kanan Momi ya. Kalau kamu laki-laki, kamu digerak di sebelah kiri. Aku tungguin tuh sama 5 menit. Gerak di kanan nih. Tenang. Cewek berarti. Cewek. Lah, cewek dong kamu. Aku gituin. Aku bilang ke mama. Aku ceritain kan. Berarti cewek dong, Kak. Mana mama belinya baju-baju biru semua. Udah deh, Ma. Sekarang belinya bajunya warna krem. Aku Iya. Adil udah. Adil, aku bilang gitu. Kalau mama masih ngerasa laki, beli deh warna krem. Kalau Feni mah yakin ini perempuan. Karena dua Eyang dan ibu udah bilang ini perempuan. Udah, duduklah kita di tepi pantai itu kan di warung. Beliau lagi ganti baju. Aku udah ganti baju duluan kan. Aku duduk aja. Kok ada cahaya hijau di ujung laut. Kan mataku kan minus ya. Apa perasaanku aja, aku bilang. Tapi bagus, ada cahaya hijau kayak jalan gitu kan. Mereka pada ngeliat gak sih gitu kan. Itu jam berapa? Habis maghrib masih di situ. Karena kita pulang niatnya habis maghrib kan, siap-siap dulu semua. Makan pisang goreng, minum kopi, apa segala macam di situ. Aku liatin aja. Ih, cahaya hijaunya bagus. Tapi kok ngebentuk siluet. Siapa? Set kayak biasnya itu, tapi kayak bentuk manusia, cantik deh. Aku sempet gitu tuh. Iya. Oh, kayak siluet gitu kan. Jadi kayak main ini perut goyang-goyang nih deh. Gejolak. Buk, iya tuh. Kayak exciting deh, buk gitu kan ya. Aku bilang, itu ibu nak. Aku juga ngomong dia. Nah, itu ibu nak. Aku bilang gitu kan ya. Buk, gerak-gerak gitu kan ya. Sakit udah, maksudnya udah jangan gerak sakit. Gue bilang gitu, udah nak. Itu ibu ya nak. Jadi aku ngomong gitu. Aku tuh kayak gak ngerasa sendiri karena dia kayak udah ada di dunia kayak ngobrol. Terus tiba-tiba kayak bentuk siluet gini. Antara aku bengong atau enggak ya, cuman aku yakin banget. Aku dengar suara itu. Nyuruh lagi, kasih nama anakmu. Kasih nama anak. Yang tadi disebut. Ya udah, aku bilang gitu. Ini benar ibu, aku bilang gitu kan. Terus ada keyakinan di hati aku kejawab iya gitu kan. Nah, kamu dikasih nama ini. Terus dia kayak seneng gitu, gerak gitu lagi. Oh berarti seneng nih anak nih, udah nama dari ibu aja aku nggak nyiapin nama, dia jahat banget ya. Sampai ngelahirin juga aku nggak nyiapin. Pas lahir perempuan, perempuan ya gitu. Aneh emang, masih amazing gitu. Nah singkat cerita nih, tiba-tiba aku mau lahirin, udah deket nih ke rumah sakit. Bener lahirnya loncat. Jadi Loncatnya gimana? kan lahirnya normal. Menjelang dia mau lahir, pesan Eyang apa? Alam semesta akan nyambut air, semua akan nyambut air, angin, tanah semua akan menyambut. Hari itu daerah situ yang nggak pernah banjir, menteng banjir, ngelilingin rumah sakit itu. Aku kan ngelahirinnya di Bunda Menteng, Jakarta. Rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta. Ya masa di Menteng banjir sih? Nah ini sekitar situ Menteng banjir, sini banjir, Kuningan banjir, terus angin kenceng, bener semua. Angin kenceng, air hadir, terus matahari hadir kenceng, besokannya bung. Padahal
Itu dia lahir subuh, masih gelap tuh, masih angin air. Pas suara oe menjelang itu matahari kenceng tuh naik ya. Semua kata Eyang, alam semesta akan nyambut dia. Dia anak alam ibarat kata gitu. Kaget dong aku dong. Jadi kan aku normal, otomatis kan normal kan posisi kan tiduran terus kayak ngengkang gitu kan. Sekali ngedenan, gitu kan. Tuh anak loncat, swing gitu. Untung gak ada yang nanggapin. Kata dokter gini, untung dokter tangkep gitu. Apa yang aneh yang lucu tuh anak. Udah ngebanyol. Bener jadi dia larinya tuh, wing begitu loncat gitu. Ya Allah, untung dokter tangkep. Loncat dia. Loncat, bener. Ntar kan akhirnya loncat katanya. Bener dia loncat. Kata dokter ini anak aneh. Untung ketangkep. Masih ada bahasa kata untung ketangkep. Iya. Kayak tendangan penalti gitu. Salto. Iya. Lahirlah dia. Itu yang namanya setetes darah gak ada di badannya dia. Bersih. Itu aneh. Bersih, sebersih-bersihnya kayak udah dimandiin. Ini aku lihat itu. Kayak udah dimandiin dan wangi. Mandi di mana dia ya? Baru keinget, siapa yang namanya ya? Ya Allah. Berkali-kali dia lupa. Iya, ya Allah, anakku lah perempuan. Baru tuh. Tapi kan namanya udah dapet nih, nama ininya, nama utamanya kan dari ibu. Ya udah, aku kasih nama itu dulu. Dan Masya Allah tabarakallah kan bilang alam semesta yang nyiapin rezekinya dia. Yang dateng nggak ada yang ngasih kado, semua emas. Mantap. Masih ada emasnya? Ya udah enggak lah. Sekali. Udah ditukar sama gelang kaki, udah tuker yang ngasih tuh, aduh. Ini kenapa ngasihnya pada emas semua? Yang anting ada berapa biji, banyak banget. Jadi dia udah kayak fashion show emas. Yang anting, yang gelang kaki, gelang tangan, sekitar itu aja. Yang kalung, apalah anak kecil dikasih kalung masih bayi. Gak apa-apa nanti kalau udah gede buat invest. Dipikirin tuh ngasih. Sampai aku bingung, kan aku pikir kan Mang gak usah beli baju banyak-banyak, masih ntar yang ngasih kado baju semua, namanya anak pertama. Gak ada yang ngasih baju. Emas semua. Emas. Sekeluarga sebanyak itu emas semua. Aku sampai tanya, kalian tuh pada janjian sih? Enggak. Gak tahu aja pengen ngasihnya emas aja. Akhirnya kasih nama lengkap lah. Nama dari beliau aku ambil. Nah, yang lucunya nih, abis aku ngelahirin dia itu kan berapa hari ya di rumah sakit itu Pak? 3 hari ya. Pulang nih ke rumah. Karena kan bukan sesar normal. Pulang ke rumah, itu anak tiba-tiba nggak mau nyusu, nggak mau ASI, cuma tidur aja selama 5 hari. Tapi hidup. Agak nangis sih. Apa nggak panik? Akunya yang nangis. Iya. Ku azanin aja di kupingnya. Ku kritikin kakinya. Bener-bener tidur. 5 hari lebih dia kalau nggak salah deh. Panik lah aku, nak. Masa kamu nggak aus, nak? Sedangkan orang kan kalau habis lahirin kan harus nyusuin, harus ASI. Kalau nggak kan sakit ya kan, sebarat gitu. Ya dia nggak nyusu. Begitu kuat itu anak, benar-benar tidur. 5 hari. Apa harus bawa ke rumah sakit? Tapi sehat, nggak ada apa-apa. Aku bilang lah guruku, Said, ini kenapa? Feni tuh nggak bisa nyusuin udah hampir 5 hari, tidur aja, kenapa ya Said? Tahu nggak jawaban Said apa? Lagi dibawa, lagi diajak main. Sama leluhur lu itu. Hah? Nyampe nggak otakku begituin? Disambut soalnya pada seneng dia lahir katanya. Emang udah ditunggu. Jadi lagi diajak main. Yaudah ya saya ke rumah kamu ya. Saya ke rumah nih. Duduk nih di ruang tamu, dia diem gini. Terus saya tengok ke luar, ke pintu luar. Tiba-tiba anakku nangis. Oe. Terus saya cuma ngomong gini, udah dikembaliin tuh. Lagi di gudang tadi berarti ya? Iya. Terus aku ini bilang napa kalau minjem. Itu
Kok lagi dipinjem, seneng dia lahir. Lagi dijak main sama eyang-eyangnya. Eyang yang tadi datang itu lah yang pakai sorban semua segala macem. Anak raja, anak raja. Iya, nah akhirnya apa? Langsung, udah Feni langsung nyusuin. Bener nyusuin, langsung dokoh nyusunya. Buset dah. Aku nih, mana sih nak? Kalau main jauh-jauh tuh bilang nak, jangan kayak gini ya nak. Nanti kalau gede ya nak, kasih tahu. Berlayangan. Iya, gue tuh kan bingung nak. Kamu mainnya emang gak, maksudnya mainnya emang gak kelihatan kan bingung ya. Iya. Udah nih selesai. Emang agak-agak ya nih anak. Ceritanya, aku lagi pergi ke swalayan. Aku titip dia sama mamaku. Kan tempat tidurnya masih pakai tempat tidur zaman dulu. Bekas aku loh tempat tidurnya. Zaman dulu kan masih pakai besi tuh. Keras kan. Aku bilang, "Ma, aku nggak mau beli tempat tidur bayi. Aku maunya anakku pakai tempat tidur aku." Bekas mominya kecil. Jadi dicat lagi. Bener, gede tempat tidurnya gitu kan. Nah, ceritanya nih, yang mama tahu nih si bayi tidur nih. Anakku tidur. Mama tidur di kasur. Tiba-tiba pas mama bangun, dia lihat ke tempat tidur bayi. Bayinya nggak ada. Udah di lantai lagi main. Ketawa lagi. Kayak mama tuh kayak diledekin gini loh. Aku boboin bunda. Kayak gitu loh. Kayak katanya bunda kan mau tidurin aku, mau ngelonin aku. Aku yang ngelonin bunda. Mama tuh kayak ngerasa diledekin kayak begitu. Kebalik kayak kata mama, jadi kayak gue yang dijagain. Harus gue jagain dia. Iya. Nah terus mama panik kan. Takut ada yang benjol sama jatuh. Kan tinggi tempat tidurnya. Dilihat apa nggak ada yang benjol. Ya udah dia main aja asik. Kayak gitu. Nah, itu satu tuh. Kanen-kanen dia. Kedua, setiap dia dengar ngomong Allahu Akbar, langsung dia ruku. Dan itu masih, ya Allah belum jalan, masih 7 bulan, 6 bulan gitu. Oh, udah agak gedean nih. Iya, jadi kalau setiap dengar Allahu Akbar, ruku langsung. Allahu Akbar, langsung kayak mau sujud gitu. Tahu dia. Ngidamnya baca surat-surat. Kan aku bilang, aku benar-benar Allah benar-benar memperkenalkan dirinya melalui anakku. Ya itu, aku ngerasa benar-benar Allah turun itu adalah ke dunia ini adalah melalui anakku. Kayak diliatin Allah tuh nyata, Allah tuh hadir, benar-benar hadir di anakku. Nah ceritanya udah nih, oh ya belum cerita ya. Kayak itu jadi pas 30 hari itu, pas bulan itu kan 40 hari baru boleh dibawa keluar bayi. Tahu nggak pertama kali dibawa keluar kemana? Kemana? Ke Pelabuhan Ratu lah, ke Sukawayana, dimandiin dia di sana. Agak aneh, bayi yang dimandiin di sana ya dia lah. Bener-bener dimandiin air Sukawayana, dia diusap, pakai kos kutang dong, ada fotonya. Ada, ntar cantumin aja fotonya, ada fotonya. Iya, jadi dimandiin gitu cuma pakai kos dalam putih. Dia seneng, nggak kedinginan, nggak apa. Terus langsung diangkat sama guru ke langit, ngadap laut. Aku bingung kan, ngapain? Baru aku tanya, saya tadi ngapain? Saya ingin menunjukkan ke alam semesta, saya lagi mengenalkan Kaila ke alam semesta. Namanya disebut gak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Itu kan nama dari aku, kalau nama dari ibu yang di terakhir. Nama terakhirnya dia. Kan ada 3 nama, 3 suku kata nama, suku kata. Nah nama yang terakhirnya itu yang dari Ibu Ratu. Itu. Alam semesta yang akan mempersiapkan rezekinya dia langsung. Alam semesta langsung. Ya Allah alamnya. Iya saya. Alam semesta langsung kan kalau orang-orang nyarinya. Ini dia udah siapin alam semesta langsung. Alam semesta yang ngantri. Tapi bener. Pas ngamili, setiap. Dia tuh gak pernah banyak minta anaknya. Sampai aku tuh bingung. Minta dong ke mall ke apa. Enggak. Tapi setiap dia yang minta, sesekalinya dia susah, Allah wujudin. Dengan tanpa ibunya ngeluarin uang. Contohnya? Gak pernah minta mainan, ke mall, gak pernah apa. Tiba-tiba dia minta iPad. iPhone terbaru. iPad yang terbaru itu dari apa? Apple, dari Apple. Waktu itu dia mau sekolah playgroup. Aku nggak mau tolak, tapi aku nggak mau kasih. Aku bilang minta sama Allah, minta sama Nabi Muhammad. Aku selalu gitu. Dia ngomong, dia berangkat sekolah.
Nabi Muhammad, aku mau iPad. Terus kirim Al-Fatihah buat Nabi Muhammad dia. Jadi aku nggak pernah bilang nggak ada duit, nggak. Minta ke Allah, minta ke Nabi Muhammad. Dan itu dia lakukan. Terus tiba-tiba adikku itu kan punya klien. Beliau itu pejabat properti. Datang ke kantor adikku, dia orang indigo, pakai bungkusan jelek dah, bungkusan koran zaman dulu tuh. Titip ya buat Kailah. Itu. iPad. Iya, yang dia mau. Yang terbaru. Nangis loh. Adikku nangis, aku nangis. Ya iyalah. Itu satu. Kedua, dia kan udah TK. Kalau udah TK kan udah kenal tuh yang namanya Disney. Oh. Mommy, Disneyland itu apa? Oh, Disneyland aku ceritain. Aku pengen ke Disneyland. Gak pernah minta nih anak tuh. Minta sama Allah sama Nabi Muhammad. Lalu tiba-tiba ada rezeki dari aku dan adikku yang gede banget. Niatnya cuma mau ke Hong Kong. Tapi karena uangnya berlebihan, jadi kita ke 3 negara. Dan aku sama adikku cuma ngeluarin uang dikit. Selebihnya support system. Dan crazy-nya SQ kan mahal ya. Singapore Airlines itu kan pesawat mahal. Kok ada diskon? Kayak orang aneh. Ya bener, sampai pesawat aja tuh disiapin. Yang harusnya ngeluarin uang berapa? Ya Allah. Yang lebih crazy-nya lagi, kan aku kan ke Hong Kong, Singapura, Malaysia tuh. Di Malaysia kita dapat hotel di tengah kota, presiden suite, diskonnya parah. Ini aneh ya kepergiannya ya. Kayak dipermudah ya? Iya. Pulang-pulang uangnya masih ke bawah banyak. Tapi aku bingung. Padahal di sana mah makan-makan, belanja-belanja. Nggak ada kepikiran mau irit. Tapi seperti alam itu men-setting semua jadi diskon, jadi murah. Tercapai dia ke Hong Kong, ke Disneyland. Kak, ada promo nih kak. Dari Hong Kong ke Malaysia dulu, pak Singapura dulu ya, aku lupa. Ke Malaysia kalau nggak salah, ke Malaysia dulu. Ke Malaysia kak diskon kak. Yang benar kan. Plus hotel. Kayak travel gitu modelnya. Sendiri berangkat, nggak pakai travel. Beli tiket. Dan itu yang support banyak banget yang transfer dia. Karena suka sama Kayla. Jadi klien-klien aku, klien adekku. Lucunya nih mereka belum pernah ketemu sama anakku. Cuma dia bilang, itu anak luar biasa. Almarhum tuh beliau udah meninggal. Itu anak luar biasa. Yang benar pak, dia yang jagain kamu, bukan kamu jagain dia. Coba itu. Sama. Dia yang support. Titip ya buat Kayla ke Hong Kong. Alamak. Jadi begitu. Sampai detik ini semua kehidupan dia ajaiban. Iya. Tapi emang anaknya tuh gak neko-neko. Gak macem-macem, gak suka nongkrong. Gak suka, ya anak rumah, anak kamar. Kalau pergi sama keluarga aja. Aku bilang, aku punya anak perempuan, alhamdulillah leherku gak panjang. Tengok gue. Gak ada. Sampai dia kuliah aja, dia dipersiapin. Kuliah aku yakin semesta yang nyiapin semua. Dia kuliahnya di mana, habis itu dia sampai dia makan pun tiap siang nggak pernah ngeluarin duit.
Aku nggak pernah ngasih anakku Nina uang jajan kuliah. Ada weh tapi Mam. Tapi tiap hari dia makanan bintang 5. Di. Anakku kan kuliah chef. Oh. Ya otomatis kan dia masak dia makan dong. Iya. Terus ngapain aku ngasih duit? Sampai segitunya. Sampai aku bilang, Masya Allah, tabarakallah. Gue bilang, bener omongan itu. Sampai nih dia nanti udah lulus nih kuliah. Nih nanti aku lulus kuliah. Aku PKL-nya di luar negeri. Hah? Yang bener nak? Iya Mi. Jadi kerjasamanya sama hotel bintang 5 tapi di luar negeri semua. Semua dari kampus. Tapi aku digaji. Hah? Ya udah nak. Jadi hidup dia begitu. Kuliah, pulang-pulang teratur. Temennya juga teratur, gak aneh-aneh. Tiap hari makan-makan enak, karena kan dia masak. Masak lobster, masak ini. Terus dimakan, ya dimakan lah. Mau masak yang dimakan, kita masak. Dia yang masak ya? Iya. Omongan selama hamil jadi. Makanya saya bilang, yang lagi hamil, jangan bacain surat Yusuf sama surat apa namanya? Mesin. Bukan, atau lagi tuh ada surat apa tuh? Maryam. Tapi bacain surat Ar-Rahman. Maaf, buat rezeki. Yang hamil tuh, yang hamil untuk yang hamil. Itu saya lakuin. Nah, itu dia cerita lengkap tentang anaknya Tepeni yang rada-rada nih. Kalau kata Manya rada-rada. Ada lain. Ya agak lain. Agak-agak sedikit. Oke, kayaknya kita udah di akhir video. Gue Arul. Aku Feni Rama. Jelajah malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.